Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Toto Iswanto dengan NIM 2003-2085 akan menjelaskan materi kedua dari mata kuliah Negosiasi dan Advokasi Bisnis sebagai bentuk tugas video saya. Baiklah, langsung saja ke pemaparannya. Apa yang dimaksud dengan negosiasi? Negosiasi atau perundingan adalah untuk mengatasi perbedaan pendapat antara kedua belah pihak. Negosiasi mencakup pembicaraan, diskusi, tawar-menawar, pertukaran, kompromi, perundingan, perdebatan, positioning. Manfaat negosiasi yang pertama, tercapainya tujuan melalui negosiasi apa yang Anda inginkan dan bagaimana mencapainya menjadi jelas. Yang kedua, memiliki otoritas lebih besar melalui negosiasi, Anda merasa memegang kendali, inisiatif, dan meraih kesempatan terbaik bukan sebagai penonton. Yang ketiga, menjalin hubungan baik. Mencegah dan menyelesaikan konflik melalui negosiasi, pihak lain dapat melihat cara pandang Anda dan menyepakati hasil yang menguntungkan. Dua belah pihak jadi tercapainya tujuan dengan cara merangkul lawan. Negosiasi yang sukses ditandai dengan melibatkan komunikasi yang efektif antara dua pihak. Setiap pihak mengembangkan pemahaman bagaimana memuaskan pihak lain dan menyelesaikan perbedaan. Kedua belah pihak menerima hasil dengan baik. Bagaimana negosiasi yang efektif? Yang pertama, harus mampu memisahkan perasaan pribadi dengan masalah yang dihadapi. Fokus pada masalah, bukan siapa yang terlibat. Bisa jadi Anda tidak menyukai lawan Anda karena suka menggertak. Misalnya, jangan terjebak, tetap on the track supaya melangkah pada solusi. Yang kedua, jangan terjebak perdebatan posisi. Sadari setiap pihak berangkat dari posisi yang berbeda-beda. Menganggap lawan negosiasi sebagai musuh, maka Anda akan terjebak pada kecurigaan dan negative thinking. Yang penting menyelidiki kepentingan, motivasi, dan sasaran negosiasi agar dapat diambil kesepakatan. Yang ketiga, buat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan. Kumpulkan banyak alternatif agar tidak terjebak pada satu solusi saja. Semakin banyak alternatif pilihan, memungkinkan kesepakatan yang memuaskan dua belah pihak. Pilihan Anda dapat disiapkan sebelum negosiasi dilakukan. Yang keempat, kesepakatan harus berdasarkan kriteria objektif. Jangan terjebak penampilan. Orang karismatik terdengar sangat meyakinkan selama negosiasi, namun menghasilkan kesepakatan yang tidak seimbang. Gunakan kriteria yang diterima semua pihak. Model negosiasi konvensional ada 4, yaitu menggertak, mengancam, mengkritik, berdebat. Selanjutnya ada profil negosiator. Yang pertama ada konektor. Konektor berpenampilan tenang dan penuh perhatian. Tips bernegosiasi dengan konektor adalah Anda harus terbuka, jujur, dan mengawali dengan pembicaraan yang kecil. Jangan langsung to the point. Yang kedua ada networker. Networker pembawaannya senang, heboh, dan ramai, namun cenderung kurang memerhatikan hal yang mendetail. Tips bernegosiasi dengan networker: jelaskan apa manfaat negosiasi yang dilakukan untuk dirinya dan perusahaannya. Yang ketiga ada produser. Produser seringkali melakukan deal dengan cepat dan berorientasi pada tujuan. Tips bernegosiasi dengan produser: jelaskan terlebih dahulu apa yang Anda tawarkan dengan menarik, kemudian tanyakan apakah dia tertarik atau tidak. Dan yang terakhir adalah analyzer. Analyzer menyukai keakuratan data dan kerincian, tidak suka pernyataan yang berputar-putar. Tips bernegosiasi dengan analyzer: siapkan dukungan data secara lengkap. Selanjutnya, elemen-elemen sukses negosiasi. Yang pertama, waktu persiapan yang memadai. Kedua, sasaran yang jelas. 3, memahami pokok permasalahannya. 4, strategi atau rencana negosiasi yang jelas. 5, taktik negosiasi yang tepat. 6, sikap saling menghormati. 7, informasi lawan negosiasi.
8. Komunikasi yang efektif. 9. Positive thinking. 10. Terbuka untuk bertukar ide. 11. Mau berkompromi. 12. Membangun kesepakatan. 13. Evaluasi implementasi. Terkadang perdebatan terjadi di dalam negosiasi, maka diperlukan keterampilan berargumen. Langkah pertama, pikirkanlah sesuatu yang mungkin, buat asumsi dan dukung dengan data. Jelaskan asumsi tersebut, jelaskan konteks dan berikan contoh. Motivasi orang lain untuk menerima pandangan Anda. Siapkan menerima perbaikan, dengarkan dan tetaplah terbuka. Langkah kedua, ketahui pikiran pihak lain. Gunakan bahasa yang tidak agresif. Terjemahkan alasan orang lain. Tanyakan contoh. Cek apakah Anda memahami apa yang Anda dengar. Dan tetaplah terbuka. Yang terakhir, beberapa kekeliruan yang harus dihindari dalam bernegosiasi, yaitu menginginkan sesuatu yang berlebihan, saling mengandalkan kekuatan, gagal mengenali kekuatan sendiri, mudah menyerah, terjebak pada satu pilihan, memiliki mental win-lose, terlalu banyak menekan pihak lain, menerima opini atau perasaan sebagai fakta, posisi dianggap segalanya, terlalu tergesa-gesa, banyak bicara sedikit mendengarkan, percaya semakin besar otoritas akan memberikan banyak kekuatan. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah-salah kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.